Buya Hamka, beliau bilang dalam bukunya, saya mengambil kata-katanya dalam bukunya itu, dia bilang seperti ini: hidup kalau sekedar hidup, hewan di hutan juga hidup. Kerja kalau sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Tentunya ini bisa menjadi perenungan bagi kita. Kalau kita hidupnya hanya orientasinya ya hanya sekedar hidup, ya berarti kita hidup sesuai insting saja. Makan, minum, kerja, kawin, itu insting. Ayam juga kawin, sapi juga kawin, kucing juga kawin. Nah terus Allah menciptakan akal bagi kita itu untuk apa? Allah memberikan kita akal untuk berpikir itu apa? Padahal akal itu diciptakan untuk kita, untuk membedakan kita dari makhluk yang lain. Makanya hidup itu memang ya jangan hanya sekedar hidup. Nah gagasan ini saya gabung dengan gagasannya Socrates. Beliau filsuf yang terkenal di Yunani. Beliau bilang seperti ini, hidup itu sebenarnya nggak masalah, tapi yang menjadi masalah itu adalah hidup yang benar. Ya, makanya untuk bisa memaknai hidup ini salah satunya kita harus hidup benar. Nah, kata Socrates bukan hidup benar saja, tapi juga wisdom, bijaksana. Jadi hidup itu harus benar dan bijaksana. Karena kalau kita cuma hidup mengenalkan kebenaran saja, kadang blunder. Contoh, orang yang sudah mulai merasa pintar, dia benar, dia pintar, tapi dia bisa menghina orang, itu nggak bijaksana. Makanya orang benar pasti bijaksana, dan orang yang bijaksana syarat awalnya adalah harus benar dulu. Nah, sekarang banyak orang yang kurang bijaksana, termasuk pada diri kita sendiri. Nah, Socrates bilang begini, ada 3 dasar yang harus kita punya untuk menjadi seorang yang bijaksana. Yang pertama adalah know yourself, kenali dirimu. Terus yang kedua, examine life, hidup yang selalu dipertanyakan, hidup yang selalu diuji. Yang ketiga adalah self rule, mengendalikan diri, mengatur diri. 3 dasar ini kalau kita punya, kita akan bijaksana. Yang pertama, know yourself, ketahuilah dirimu. Bagaimana cara mengetahui diri kita? Kalau di psikologi itu diajarkan tentang konsep diri, mengendalikan diri itu sering, tapi mudahnya bagaimana kita mengenal diri kita? Yang pertama, kita harus tahu siapa kita. Yang kedua, harus bagaimana. Yang ketiga, mau jadi apa nantinya? Nah itu 3 hal ini jadi PR Bapak Ibu guru atau mahasiswa. Ya, sampai di rumah nanti merenung, ini siapa ya? Pasti kalau pertanyaan siapa saya, pasti definisi yang pertama muncul adalah nama, agama, jurusan apa. Nah itu saja dulu, itu dikelola. Contoh kita ambil mursyid ini muslim. Kita ambil ke pertanyaan kedua, muslim yang harus bagaimana? Ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji. Kan muslim harus melaksanakan itu. Terus masuk ke pertanyaan ketiga, mau jadi apa nantinya? Ya kita sebagai muslim mau jadi muslim yang bagaimana? Yang masuk surga atau neraka? Itu konsep mengenal diri. Yang kedua, examine life, yaitu hidup yang dipertanyakan terus. Apakah saya hari ini akan sama dengan saya yang besok? Atau mudahnya gini, istiqomah. Jadi puncaknya istiqomah itu adalah memperbaiki
memperbaiki istiqomah. Contoh, misalnya saya setiap sholat Jumat ngasih uang di kotak amal itu 2.000 setiap Jumat. Di suatu hari saya punya uang 5.000 atau 10.000. Kalau dia belum memperbaiki istiqomah atau belum sampai puncaknya istiqomah, ya dia cuma isi 2.000. Tapi kalau dia memperbaiki istiqomahnya, 10.000 dia kasih masuk. Nah itu, hidup dipertanyakan terus, diulang-ulang terus. Apa sudah betul saya begini? Ini. Terus yang ketiga adalah self rule atau mengendalikan diri. Nah, ini tentunya harus dipunyai oleh seluruh orang, seluruh manusia. Yaitu kita harus mengendalikan diri kita, termasuk yang paling utama yaitu hawa nafsu. Nah, kita harus mengendalikan diri. Ilmu mengendalikan diri itu ya sulit. Bahkan banyak di Al-Quran dituliskan tentang bagaimana cara kita menahan hawa nafsu itu. Nah, makanya kalau ketiga dasar ini kita punya, ya 3 dasar menjadi orang bijaksana ini kita punya, maka kita akan mendapatkan hasil terakhir yaitu mendapatkan hidup yang pas.